Salam, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan kembali, saudara, tentang hal mengumpulkan harta. Kita ambil di Matius 6 ayat 19 hingga 24. Baik, saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merasakannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Amin. Di firman Tuhan ini, Tuhan menjelaskan tentang hal mengumpulkan harta. Tuhan Yesus sendiri berkata, kita tidak boleh mengumpulkan harta di bumi ini. Kenapa? Karena ada ngengat, karat, dan pencuri yang akan merusaknya. Harta benda di bumi ini bisa rusak, bisa bermasalah, ya kan? Kalau benda atau barang kita dicuri orang, itu bermasalah namanya. Kenapa? Karena Tuhan nulis di sini, di mana hartamu berada, di situ hatimu juga berada. Ketika harta benda kita dirusak atau dicuri orang, kita marah, kita protes, minta ganti rugi. Seperti itu Tuhan yang ajarkan. Kenapa Tuhan itu enggak menyuruh kita atau memerintahkan kita untuk mengumpulkan harta di bumi? Ya seperti itu. Ketika benda-benda yang kita sayang itu rusak atau hilang, atau hewan yang kita sayang itu cacat atau luka karena perbuatan seseorang, kita marahnya luar biasa. Padahal itu kan benda-benda yang Tuhan nggak inginkan kita kumpulkan. Kita emosi, kita marah kepada hal yang sia-sia, saudara. Tuhan tidak memerintahkan kita untuk mengumpulkan harta banyak-banyak, tapi yang Tuhan perintahkan adalah kumpulkanlah bagimu harta di surga, karena ngengat dan karat tidak merusaknya. Bagaimana mencari harta di surga, saudara? Itu berarti kita harus bekerja melayani Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Seandainya kita dapat berkat berupa materi atau harta, kita serahkan juga kepada orang, ya kan? Jangan kita mendapat harta itu kita habiskan buat kita, nanti kita kejebak. Dan banyak sekali orang-orang pengikut Tuhan itu kejebak dengan harta ini. Bahkan Tuhan nulis dengan jelas di sini, tidak mungkin seorang itu mengabdi kepada dua tuan. Pasti ada satu yang dikasihi, satu yang nggak dikasihi. Pasti ada satu yang diindahkan, yang lain nggak diperhatikan. Seperti itu. Itu yang perintah Tuhan yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara. Bahkan Tuhan mengatakan dengan keras di akhir perkataan ini, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Jelas, saudara, bahwa kita tidak mungkin kita menjadi hamba Allah yang sayang dengan Tuhan, kemudian menjadi hamba Mammon juga. Benda-benda dan harta kekayaan itu Mammon, bertolak belakang dengan keinginan Allah. Allah berharap kita bekerja keras di bumi ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Hasil dari kerja keras kita untuk Tuhan.
bukan untuk mengumpulkan harta benda. Jelas ya firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan Tuhan menggunakan mata ya, mata itu sebagai pelita tubuh. Kalau mata kita memandang selalu kepada Allah, itu kita menjadi terang. Tapi kalau mata kita selalu memandang ke harta benda yang mau kita inginkan di rumah ini supaya kita menjadi senang, itu Tuhan gak inginkan, dan itu Tuhan berkata itu gelap. Mungkin ini jadi bahan perdebatan antara kita sebagai manusia, tapi jangan khawatir, Tuhan tahu kebutuhan kita. Cuma jangan berlebihan kita mengumpulkan harta di bumi ini. Kalau kita mendapat berkat, mestinya berkat itu kita serahkan kepada Tuhan kembali, sehingga Tuhan ambil tuh harta kita untuk dibawa ke tempat yang kemuliaan Tuhan. Sehingga harta-harta yang kita kerja keras, yang kita hasil kerja keras kita berupa harta-harta itu kita serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan akan simpan di tempat yang semestinya yang kita punya di surga nanti, sehingga pencuri dan mengat tidak bisa merusaknya. Sampai di sini dulu firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Biarlah firman Tuhan menjadi renungan, menjadi bahan pemikiran kita untuk kita hidup lebih baik ke depannya. Terima kasih. Amin.